Hello, welcome to Easy Edu Channel, a channel that brings education to you. Nama saya Eric, hari ini kita akan unboxing salah satu sekolah animasi terbesar di Indonesia. Sekolah ini didirikan oleh seorang animator sukses yang terlibat dalam film-film blockbuster Hollywood seperti Iron Man, Transformers, Star Trek, dan masih banyak yang lain lagi. Penasaran seperti apa? This is Esda, let's check it out. Esda merupakan sekolah atau kursus animasi 3D yang bertaraf internasional, dibangun oleh seorang animator sukses bernama Andre Suryo. Esda sudah memiliki 23 cabang di Jabodetabek dan 22 cabang yang tersebar di kota-kota lainnya. Dan untuk unboxing hari ini, kami berada di pusatnya, yaitu di Tanjung Duren, apartemen Royal Mediterania Garden. Fasilitas di sini sudah dilengkapi full dengan komputer, AC, proyektor, wifi, mesin 3D printing, pantry, dan coffee lounge saat beristirahat. Wah, mantap ya! Di sini tersedia banyak komputer lab dan murid-murid boleh datang dan praktek belajar dengan waktu masing-masing selama mengikuti jam operasional cabang. Ya, seperti di gym atau fitness center. Halo semua, saya Andre Surya, founder dari Esda atau Aspire School of Digital Art. Esda sendiri adalah sekolah 3D animasi yang mengajarkan murid mulai dari usia 8 tahun hingga dewasa untuk membuat film dan game. Welcome to Esda. Nah, beginilah caranya belajar membuat animasi. Esda ada kurikulum khusus yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran internal mereka. Di sini, murid-murid hanya perlu menggunakan headphones yang sudah tersedia dan hanya mengikuti step-step pembelajaran dengan kapasitas pembelajaran masing-masing. Di setiap ruangan ada guru yang memantau dan membantu bila ada murid yang kesulitan atau butuh arahan. Yang penting adalah kreativitas dan imajinasi. Nah, inilah contoh-contoh hasil karya murid-murid. Jadi Esda itu didirikan sebenarnya berangkat dari pengalaman saya sebagai gamer ya. Sebagai gamer itu waktu itu saya mulai dari SMP 3 ya. Suka banget main game, akhirnya saya ngemod game ya. Dari ngemod game itu ternyata saya belajar 3D secara tidak sengaja yang akhirnya ternyata bisa menjadi karir path saya ya. Akhirnya bisa membuat film seperti Transformers ya, lalu Iron Man, Terminator ya. Waktu itu saya bekerja di Lucasfilm ya, Lucasfilm yang sekarang udah dibeli oleh Disney ya. Visi misi Esda ini ya ada selain mencetak animator handal yang bisa bekerja di luar negeri mengerjakan proyek-proyek besar, adalah yang lain itu biar mereka itu bisa mengerjakan icon sendiri untuk Indonesia ya. Jadi seperti icon itu seperti Doraemon, seperti Upin Ipin ya, karakter-karakter yang terkenal ya. Jadi membuat film animasi dari Indonesia untuk Indonesia ya. Dan kalau bisa pun ya, harapan saya adalah film Indonesia, animasi Indonesia ini yang lahir dari anak-anak Esda bisa go internasional. Harapan saya untuk Esda itu ya, seperti yang tadi saya baru jelaskan, saya harap banyak anak-anak yang terutama yang masih muda yang suka kecanduan game itu bisa mengikuti langkah saya ya. Jadi bisa dari main game akhirnya ternyata belajar 3D ya, akhirnya bisa dialihkan konsennya ke belajar 3D, akhirnya menjadi karir path mereka dan akhirnya mereka bisa sukses di
bidang 3D ini ya. Jadi bidang 3D ini ya termasuk film dan game, dan sebenarnya industri ada banyak, ada 16 ya. Jadi luas sekali industri 3D ini. Sekarang giliran saya untuk mencoba. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan loh. Saya malah penasaran untuk pembelajaran tahap selanjutnya. Di sini saya sedang kerjakan puzzle untuk pembuatan karakter Olaf dari Frozen. Dan ini hanya tahap awal, tapi saya sudah keseruan. Gak heran sih kenapa murid-murid di sini bisa belajar berjam-jam. Gurunya juga sangat memperhatikan dan membantu murid-murid yang sedang dalam kesulitan. Jadi, untuk para parents jangan ragu lagi kalau anaknya ada passion di bidang animasi ini. Belajar di sini sudah sangat lengkap dan fun. Halo semua, saya sekarang sedang berada bersama Pak Andre. Halo. Pak Andre, saya dengar-dengar ESDA ini sudah didirikan selama 6 tahun lamanya ya Pak Dari ya? tahun 2013. Oke, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit Pak untuk achievement-achievement apa saja yang sudah di-achieve oleh ESDA selama 6 tahun ini Pak? Jadi ESDA ini sudah di 47 lokasi ya. Jadi franchise kita terakhir itu akan buka di Semarang. Target kita sebenarnya tahun ini di 50 ya. Tahun depan itu sebenarnya target kita ada 100. Wow. Ya. Jadi itu untuk pencapaian secara center ya. Untuk murid-muridnya itu sudah sekitar 50 orang. 50 orang sudah bekerja di industri film. Itu industri film itu adalah salah satunya Lego Star Wars ya, by Disney Channel, dan industri game itu adalah Warcraft Remastered ya, Wow. by Blizzard ya. Jadi sudah go internasional, mereka juga beberapa bekerja di Singapura, Malaysia, dan Jepang ya. Jadi murid-murid kita nggak hanya di lokal saja ya. Jadi intinya ESDA ini sudah mencetak banyak animator yang memang sudah bekerja di industrinya. Oh, menarik sekali Pak. Pak Andre, saya mendengar banyak anak-anak yang belajar sendiri 3D animation di rumah Pak. Jadi apa bedanya mereka belajar sendiri di rumah secara autodidak dengan datang ke ESDA Pak? Bedanya apa Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan. Jadi saya sendiri itu belajar secara otodidak. Oh ya? Ya, jadi pertama kali belajar 3D itu otodidak karena terpaksa. Pada waktu itu kan belum ada sekolah animasi seperti Oh iya, betul, ESDA ini Pak. gitu Iya. kan. Jadi benar-benar belajar sendiri, yang mana perbedaannya tuh jauh sekali ya. Perbedaannya jauh sekali, maksud saya adalah apa? Dulu saya misalnya bisa bikin karya itu 1 bulan penuh ya. Di ESDA ini mungkin dengan dibimbing ya, dengan kurikulum structure ya, itu bisa 1 minggu. Gitu loh. Menghabiskan waktu banyak di trial and error ya Pak ya? Iya benar, trial and error, dan hasilnya juga pasti kurang maksimal ya dibandingkan dibimbing ya. Karena kalau di ESDA ini selain gurunya ada pengalaman ya, kurikulum kita juga sangat terstruktur. Jadi benar-benar nggak, waktu saya otodidak tuh loncat-loncat belajar ini. Tapi kalau di sekolah ya, ESDA ini benar-benar karena ini sudah diakui di luar negeri, standar luar negeri, jadi benar-benar untuk masuk ke industri, bekerja di industri ini apa aja sih yang diperlukan. Jadi kurikulumnya ini kita pikirkan matang, benar-benar secara matang untuk mereka ini bisa achieve sesuatu yang real ya, yaitu yang di dunia kerja. Gitu loh. Jadi selain itu juga kita punya pembimbing dari studio langsung. Jadi studio animasi kita, pembimbing salah satu lead kita bahkan ya, itu mengajarkan anak-anak gitu loh. Jadi ilmu yang didapat itu sangat berbeda dengan otodidak pastinya, karena sudah tahu begini loh industri. Guidance-nya ya Pak ya? Guidance-nya ya. Selain itu juga kita kan ada community. Jadi kalau misalnya sendiri kan nggak ada community. Iya. Jadi kita bisa kasih tahu, karya kamu bagus nih, kirim ke sini deh gitu kan. Terus kita juga ada kompetisi juga. Jadi mereka tuh bisa bersaing satu sama lain ya. Kalau sendiri otodidak nggak bisa ya. Jadi berpacu untuk menghasilkan karya yang lebih baik ya. Jadi Improve kita terus ya Pak ya? Improve terus, dan kita kan selalu kasih award Best Artwork of the Month, sampai ada hadiah uangnya apa segala macam. Bersaing satu sama lain, yang mana maksudnya bersaing secara sehat sekali gitu loh ya. Dan itu nggak bisa didapatkan di otodidak. Jadi banyak sekali ya, intinya kalau saya dulu bisa sekolah animasi ya pasti saya ambil sekolah animasi dibandingkan otodidak. Murid-murid ini bisa bekerja di mana Pak setelah lulus dari ESDA Pak? Jadi industri S3D ini ya, itu luas sekali, banyak sekali ya. Jadi orang mungkin tahunya 3D ini film dan game. Ya. Ya.
banyak dipakai di film dan di game. Ya, tapi sebenarnya industrinya itu ada 16. Apa saja Pak? Banyak sekali. Jadi ada industri untuk arsitektural. Oke. Ya, Arsitek ya, arsitek. Kalau properti gitu kan ya, kalau kita ke mall itu kan lihat Marketingnya ya, Pak, ya, marketingnya brosurnya, gitu ya, Pak, ya. brosurnya. Itu besar. Saya nggak perlu jelasin ya. Iya, Berapa iya. besar industri properti ya. Iya, betul, Itu Pak. industri 3D-nya juga besar sekali untuk industri arsitektural ya, interior design gitu kan. Terus ada lagi untuk iklan. Iklan kan pakai 3D. Advertisement ya. Ya, advertising. Ya bener kan? Kalau kita lihat iklan-iklan zaman sekarang kan banyak lah pakai 3D. Iya, apalagi produk anak kecil ya Pak, pakai animasi Produk- semua ya. Yang ada apa sih kayak Nutrisari apa itu yang kecil-kecil Yang gitu ya. icon orange-nya ya Pak ya. Icon orange-nya gitu kan. Jadi iklan juga banyak pakai 3D ya. Terus ada bahkan di bidang kesehatan ya, untuk X-ray ya, untuk memberitahu pasien tentang penyakit ya, itu banyak edukasinya pakai 3D. Jadi kalau hanya patung manusia yang zaman dulu gitu Iya, ya, iya. kan sakitnya di sini kayak ya, kalau 3D itu kan bisa sampai masuk, Iya. kasih lihat tulangnya ya, seperti kita nonton National Geographic ya. Feel-nya lebih dapat Ya, seperti kita nonton National Geographic, seperti kita nonton Discovery Channel ya tentang penyakit-penyakit ya, itu kan semua yang sel darah merah, sel darah putih Oh, iya. gitu ya. Itu kan semua pakai 3D. Itu animasi juga ya Pak berarti ya? Pak? Animasi, dan saya Oke. nggak perlu terangin juga seberapa besar industri kesehatan Iya, dunia ya. betul. Itu besar sekali gitu ya. Terus ada juga produk desain. Boeing, Toyota, Honda, ya BMW ya. Itu semua pasti pakai 3D sebelum membuat realnya. Oh, desain awal. Desain awalnya. Dari basis mobilnya ya Pak? Iya, pasti. Kalau zaman dulu kalau masih pakai gambar itu mungkin 10 kali bikin mobilnya jadi beneran. Kalau ini 3D karena eksak seperti real, jadi dia sekali bikin langsung jadi. Oh, menarik Gitu loh, sekali secara, Pak, menarik secara sekali. itu ya. Terus ada company profile itu untuk kita baru selesai mengerjakan MRT Jakarta. Oh, dari Jadi- Esda juga Pak? Iya, karena Wow. kan Pak Jokowi mau lihat misalnya gitu, mana nih gimana prosesnya MRT gitu kan, kita mesti kasih lihat, nggak bisa kayak oh nanti ada bornya gini-gini Pak, nggak bisa. Jadi harus dari samping ada 3D animation-nya di dalam tanah gitu kan, jadi oh gini loh pemborannya gitu loh. Jadi Makanya gambarannya kenapa lebih dapat bisa gitu ya? ratusan triliun misalnya ini karena ini alatnya susah gitu ya. Jadi banyak sekali ya 3D printing ya kan untuk action figure gitu kan, film festival ya, terus musik video juga pakai gitu ya, terus militer juga pakai gitu. Jadi Wow. banyak sekali, Sangat luas ya Pak ya? sangat amat luas. Beginilah kesimpulan kami untuk ESDA. Untuk pembelajaran animasi, murid akan lebih memakai otak kanan dan lebih kepada EQ. Untuk types of creativity, yang pertama adalah imaginative, yang artinya menghasilkan ide dari awal. Kedua adalah emotional, dengan arti menggunakan perasaan menjadi skenario. Dan yang ketiga adalah effectuative, yang artinya mencocokkan ide dan informasi yang sudah ada. Untuk types of thinking yang pertama adalah abstract, artinya menghubungkan hal-hal yang random. Dan yang kedua adalah analytical, yang artinya memecahkan persoalan menjadi bagian-bagian kecil. Dan yang terakhir adalah divergent, dengan arti memecahkan masalah dengan sumber daya yang tidak terbatas. That's it for today. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe karena kita akan mengunboxing learning centers lainnya. Untuk informasi yang lebih lengkap, downloadlah apps Easy Edu di Play Store dan App Store. Thank you for watching. I love you 3000.